Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mama, selaku dosen pengampu penulisan artikel. Selamat sore teman-teman semua yang mengikuti kelas ini. Nah, kami dari kelompok 2 akan ngebahas tentang topik khalayak pembaca, yang mana subtopiknya itu pertama ada merumuskan sasaran, ada teknik mendapatkan ide, dan ada mengelola ide. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, materi pertama mengenai merumuskan sasaran akan disampaikan oleh Dava Beni. Kepada Dava disilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya, Gali. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana salah satu tahapan dari menulis artikel. Salah satunya yaitu merumuskan sasaran. Sasaran yang dimaksud di sini adalah pembaca. Pembaca dari artikel yang akan kita tulis. Sebelumnya saya akan mengutip pendapat salah seorang ahli dalam buku yang berjudul Language Arts, Content and Teaching Strategies yang ditulis oleh Tompkins dan Hodgkinson pada tahun 1995. Menurut ahli tersebut yang bernama Britton, keberhasilan menulis dipengaruhi oleh ketepatan dan pemahaman penulis terhadap pembaca tulisannya. Penulis perlu memperhatikan dan memahami siapa yang akan membaca tulisannya, sehingga dengan pemahaman itu dia dapat menyesuaikan tulisan yang akan ia tulis dengan kapasitas dari pembaca artikelnya. Sehingga artikelnya bisa dibaca, dipahami, dan direspons oleh pembaca dari artikel tersebut. Nah, saya akan menjabarkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memahami pembaca sebelum kita menulis artikel. Yang pertama yang perlu kita pahami yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini luas ya, bisa jadi pendidikan formal, apakah dia lulusan SD, SMP, SMA, atau sarjana, atau bisa jadi tingkat pendidikan ini bisa jadi wawasan dari sang pembaca itu sendiri. Yang mana yang seperti kita tahu tingkat pendidikan seperti ini memengaruhi persepsi pembaca terhadap suatu tulisan atau suatu isu atau suatu topik. Kemudian yang perlu kita ketahui yaitu status sosial. Status sosial ini bisa kita lihat dari sisi ekonomi mungkin yang mana itu memengaruhi status sosial juga, atau jabatan atau kedudukan atau pekerjaan dari sang pembaca itu sendiri, karena secara tidak langsung itu juga memengaruhi pembaca itu sendiri, memengaruhi persepsi pembaca itu sendiri. Seperti kita tahu mungkin apabila rakyat awam membaca suatu isu atau rakyat biasa membaca suatu isu, mungkin akan berbeda reaksinya ketika yang membaca isu itu adalah seorang politikus, karena politikus juga memiliki kepentingan-kepentingan yang ia bawa dalam pekerjaannya. Kemudian aspek yang ketiga dalam merumuskan sasaran yaitu pengalaman. Pengalaman ini mencakup banyak hal. Mungkin pengalaman ia dalam membaca, dalam berliterasi, atau pengalamannya dalam bekerja, berdiskusi, dan banyak hal pokoknya yang terkait dengan pengalaman. Dan ini lagi-lagi mempengaruhi persepsi dari pembaca artikel. Kemudian ada lagi pengetahuan. Pengetahuan juga hampir sejalan dengan pengalaman dan juga tingkat pendidikan. Namun pengetahuan ini mungkin tidak terlalu terikat dengan pendidikan formal seseorang. Apabila seseorang banyak membaca, maka dia akan lebih banyak tahu. Apabila dia banyak berdiskusi, maka dia akan lebih banyak tahu. Dan lagi-lagi ini akan mengaruhi persepsi dan kapasitas dari seorang pembaca. Kemudian yang terakhir, aspek dari aspek yang perlu kita perhatikan dalam mengamati pembaca, yaitu kebutuhan dari pembaca itu sendiri. Kebutuhan pembaca ini mencakup banyak hal. Apakah sang pembaca ini tinggal di daerah urban atau di daerah pedesaan, itu akan memengaruhi kebutuhan dia akan suatu informasi. Apakah dia tinggal di provinsi A atau provinsi B, itu juga akan memengaruhi kebutuhan ia akan suatu informasi dan suatu topik. Saya rasa cukup dari saya. Sekian, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, setelah Dava menjelaskan tentang bagaimana merumuskan sasaran dalam menulis artikel, selanjutnya kita masuk ke topik kedua, yaitu teknik mendapatkan ide yang akan saya jelaskan sendiri.
Ya, kita pasti tahu kalau artikel itu memang merupakan karya jurnalistik dan punya ciri bisa faktual atau non-fiksi. Isinya bisa beragam, bisa pendapat, gagasan, opini, pemikiran, fakta, banyak hal. Dari buku Romli, dia mengungkapkan hal inti dalam belajar menulis artikel adalah terus berlatih, hingga nantinya penulis pemula mampu menghasilkan suatu karya tulisan yang bermutu dan berkualitas. Mungkin pernah dengar kutipan perfect practice make perfect, ya semakin banyak latihan ya semakin jadi sempurna. Kemudian sebelum itu kita mulai dulu, ide itu apa sih? Ide berasal dari bahasa Latin yakni idean yang artinya itu melihat. Nah, pada hakikatnya ide dapat diperoleh dengan memikirkan sesuatu hingga nantinya tumbuhlah suatu gagasan atau konsep pemikiran yang bisa dituangkan ke dalam suatu tulisan. Ya, untuk bikin ide itu kita butuh tanggung jawab yang besar, kita butuh kedisiplinan, kita juga perlu melatih otak dan melatih pikiran biar bisa berpikir visual, menggambarkan ide tadi ke tulisan, menghasilkan ide yang banyak, dan juga mencari banyak inspirasi. Nah, di buku yang sama, dia juga mengungkapkan sumber ide itu bisa ditemukan di banyak hal, dan seperti sumber bacaan, pengamatan, pengalaman, pendapat, obrolan, bisa pengetahuan, perasaan, keinginan, hingga suatu tontonan. Nah, kita harus tahu dulu nih kalau sebenarnya ide itu dikenal sebagai modal awal dalam menulis. Kalau nggak ada ide, kita nggak tahu mau menulis apa. Nah, bagi seorang penulis, ide itu merupakan hal yang mahal. Karena kenapa mahal ya? Karena dari ide inilah akhirnya bisa ada tulisan, bisa ada karya. Nah, tapi terus lantas kita berpikir, sebenarnya ide itu didapat di mana sih? Terus bagaimana cara mendapatkan ide? Nah, ide itu bisa didapatin dalam kondisi apapun. Bisa kita dapatin di mana aja, bisa di kampus, di jalan, di rumah, di kamar, atau sedang tidur sekalipun. Ini juga nggak mengenal waktu. Makanya Herdiana dan Mulyani bilang nih, oleh karena itu wajib bagi seorang penulis untuk membawa buku catatan atau dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui fitur catatan yang disediakan di handphone untuk ya selalu dibawa kemana-mana. Jadi ketika terlintas ada ide, terlintas ada hal yang ingin ditulis, ya bisa dicatat dulu not-notnya yang nanti bakal dikembangin jadi suatu tulisan. Nah, ada beberapa cara ketika hendak menulis artikel yang sudah kami kerucutkan ke 4. Pertama itu bahas topik yang lagi trending. Ini nggak dapat dipungkiri karena hal-hal yang trending, hal-hal yang lagi dicari orang-orang itu dibutuhin banget. Nah, topik-topik ini bisa jadi acuan dalam membuat konten-konten yang banyak dicari masyarakat. Tapi kita harus paham juga kalau semakin trending topik itu, maka semakin banyak orang-orang yang mau ngebahas, semakin banyak hal-hal menarik dari topik itu yang bisa dibahas banyak orang. Oleh karena itu kita butuh ide yang cemerlang, butuh hal yang kreatif dan beda dari yang lain supaya tulisan kita itu punya nilai jual tersendiri dan orang-orang pada suka. Yang kedua itu mencurahkan isi hati. Ya, pengalaman pribadi itu bisa kita jadiin sebuah tulisan yang punya nilai jual dan punya banyak orang yang suka. Nah, tapi harus dipahami juga kalau menulis yang bagus itu atau menulis dari curahan hati, kita harus mampu menyajikan dengan gaya yang bagus, dengan gaya yang menciptakan kesan nyata bagi orang-orang pembaca, biar hal yang kita sampaikan dari perasaan kita itu tadi nyampe ke orang-orang yang ngebaca. Dan banyak banget nih contoh-contoh yang jadi bikin novel mungkin atau bikin diary atau opini atau ketika ada fenomena terjadi terus kita menyampaikan apa sih yang bisa disampaikan dari fenomena tersebut. Kemudian yang ketiga, ini dari orang lain. Nah, ini bisa aja karena sebagai makhluk sosial kita pasti banyak dong ngobrol sama orang-orang, diskusi, bercengkrama dan diskusi dan segala macamnya. Hal ini bisa dijadiin tulisan juga dan dikemas dengan memperhatikan kaidah tulisan yang baik. Nah, ide-ide yang terlontar atau percakapan yang terlontar dari diskusi tadi itu bisa dituangin ke sebuah tulisan yang punya nilai guna juga dan punya nilai jual dan banyak orang yang suka. Terlebih mungkin dari diskusi kita tadi itu orang-orang sebenarnya pembaca butuh informasi yang seperti itu. Dan yang terakhir memperbanyak bahan bacaan. Nah, ini menjadi poin penting karena ketika semakin banyak kita membaca, semakin kita banyak membaca informasi, berita, dan hal segala macamnya, itu pasti bakal menambah wawasan kita, itu pasti bakal memperdalam sudut pandang kita. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang banyak, kita juga bisa menyampaikan apa-apa aja yang terjadi ketika kita sudah banyak informasi, ketika kita sudah sangat banyak
literasi, dan itu sangat penting sekali, yang akhirnya ketika semakin banyak literasi, semakin banyak bacaan, kita juga semakin banyak ide-ide menarik yang baru yang bisa kita bahas. Satu topik mungkin kita bisa bahas dari sudut pandang yang banyak, dan satu topik mungkin kita bisa kembangin ke banyak subtopik-subtopik lainnya. Mungkin itu aja, selanjutnya kita masuk ke mengelola ide yang akan dijelaskan oleh Winda. Baiklah, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan ide, kita tentu harus mengolah ide yang kita miliki tadi. Nah, setelah mendapatkan ide ini, kita harus melakukan pengujian nih terhadap ide kita itu. Apakah ide kita ini benar pantas untuk dibuat menjadi suatu artikel? Nah, caranya kita bisa melakukannya dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bertanya tentang apakah ide yang kita miliki itu aktual, artinya ide tersebut adalah ide yang baru. Nah, yang kedua, kita harus bangun ide yang diminati oleh publik. Jadi ketika ide tersebut dibutuhkan dan berguna, tentu hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi artikel yang akan kita tulis. Nah, selanjutnya itu adalah apakah referensi yang kita miliki itu cukup untuk membuat suatu artikel yang utuh. Nah, ketika kita telah memiliki referensi yang cukup, yang lengkap, maka kita akan membuat artikel yang bagus dan memiliki banyak sudut pandang. Nah, selanjutnya itu adalah kebaruan dari ide tersebut. Nah, bisa saja ketika kita mempunyai ide, namun ide tersebut telah dimiliki oleh orang lain. Nah, caranya kita harus menggunakan ide tersebut, namun dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga tidak terjadi penciplakan terhadap ide tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus memikirkan media mana sih yang sebenarnya itu cocok untuk artikel yang kita buat. Karena setiap media pastinya mempunyai kriteria tersendiri untuk artikel yang akan mereka muat di medianya. Nah, selanjutnya, ketika kita ingin membuat ide menjadi suatu artikel yang utuh, ada beberapa hal nih yang juga harus kita perhatikan. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Galis sebelumnya, bahwa salah satu hal yang paling penting itu adalah ketika kita memiliki minat yang sangat besar dalam membaca. Nah, kenapa ini sangat dibutuhkan? Ini dibutuhkan untuk membantu referensi dan membuat ide kita tersebut menjadi tersalurkan sepenuhnya, sehingga ide tersebut menjadi karya yang diminati dan disukai oleh banyak orang. Dan cara penulisannya pun tentu akan memiliki karakteristik tersendiri ketika kita memiliki banyak referensi untuk ide tersebut. Nah, terutama untuk bagi para penulis pemula, ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kita tidak harus berpatokan bahwa ide atau artikel yang kita kembangkan nantinya itu adalah artikel yang sempurna. Karena pada dasarnya artikel itu akan semakin baik dan semakin baik lagi ketika kita sangat sering menulis. Jadi, ketika kita sering menulis, maka kualitas dari tulisan kita itu akan terus meningkat. Sehingga, kalaupun di awal-awal kita menulis, artikel kita itu masih memiliki beberapa kekurangan, di tulisan selanjutnya tentu akan lebih meningkat. Kuncinya adalah ketika kita konsisten dalam menulis. Jadi, ketika kita itu rutin menulis. Nah, kemudian ada beberapa langkah yang nantinya memudahkan kita untuk menulis satu artikel. Nah, Winda ringkas menjadi 2 poin utama. Yang pertama, kita akan menentukan tema atau topik apa yang kita bahas. Jadi, di sini kita juga bisa menentukan judul tulisan atau artikel yang akan kita buat. Nah, sebenarnya kita bisa membuat membuat judul ini di akhir tulisan kita, namun bisa juga kita membuatnya di awal tulisan kita. Nah, selanjutnya adalah kita juga bisa membuat kerangka. Nah, apa saja sih bagian dari kerangka-kerangka itu? Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendahuluan ini adalah segala hal umum yang berkaitan dengan hal pokok yang akan kita bahas dalam artikel kita. Selanjutnya itu ada isi. Isi membahas tentang poin utama yang akan kita bahas dalam artikel kita. Nah, dalam isi ini kita akan membahas semuanya secara detail dan merinci. Nah, yang terakhir itu adalah penutup. Penutup ini bisa disajikan secara beragam. Bisa jadi dengan membuat kesimpulan atau memberikan saran ataupun masukan terhadap hal yang kita bahas. Oleh karena itulah kita perlu nih menyusun kerangka-kerangka ini agar kita dapat menghemat waktu dan juga tulisan artikel kita itu nantinya terfokus pada satu topik yang telah ditentukan
pertama kali ketika kita mulai menulis. Sekian yang dapat Mina sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Winda. Baiklah, jadi itulah presentasi dan ulasan singkat mengenai materi kita pada pertemuan minggu ini tentang khalayak pembaca. Semoga teman-teman bisa memahami dan selanjutnya kita tunggu diskusinya di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.